Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Mutahharah dengan NIM 201190135. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Ushul Fiqih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Adapun topik kali ini yang akan saya bawakan itu mengenai hadis sebagai dasar hukum Islam. Adapun pembahasan kali ini, yang pertama itu pengertian hadis, kedua macam-macam hadis, ketiga apa saja fungsi dan kedudukan hadis, dan yang keempat itu hadis bersubstansi hukum. Nah, yang pertama itu pengertian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mengandung beberapa makna seperti jadid, qarib, dan khabar. Jadid artinya baru, yang merupakan lawan dari kata qadim. Qarib artinya yang belum lama terjadi atau yang dekat. Sedangkan khabar berarti warta, yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Adapun menurut istilah, jumhur ulama hadis mengatakan bahwa hadis sebagai segala ucapan. Secara bahasa, sesuatu yang baru dikumpulkan dari berbagai macam hadis. Sabda Rasulullah SAW terhadap perbedaan menurut qiyas. Adapun secara istilah, bahwa hadis itu merupakan apa ucapan Nabi SAW, baik itu perbuatan, sifatnya. Nah, jadi maksudnya secara istilah itu sesuatu yang melemahkan. Jadi datangnya hadis di dalam Islam akan ikut sama dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Mengapa umat Islam berpegang teguh pada hadis? Karena hadis itu merupakan perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan dalam berbagai hal seperti tata cara salat dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru malah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Menurut bahasa, sahih berasal dari kata sah, syaihihu, suhad, wa syaihatan, wa syahahan, yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Adapun syarat hadis sahih, yang pertama hubungan matan rantai parawi atau sanadnya bersambung. Dan maksud dari hubungan ini adalah bahwa masing-masing dari dua perawi telah mendengar dari yang di atasnya sesuatu kenyataan dari siapapun yang di atasnya mendengar dari yang di atasnya, dan seterusnya sampai akhir rantai sanad atau sandaran. Dan selanjutnya ada keadilan pariwayatannya. Artinya setiap perawi hadis dalam menyampaikan itu adil, akurasi yang sempurna, atau periwayatan bersifat dhahib. Berada di pangkat paling tertinggi, dia menyampaikan apa yang dia dengar, dibenarkannya sehingga dia bisa mengingatkannya kapanpun dia mau. Dan selanjutnya bebas dari kesesatan atau tidak janggal, artinya tidak bertentangan dengan amanah. Dan selanjutnya bebas dari cacat, yaitu tidak ada cacat dalam hadis tersebut. Nah,
Yang kedua ada hadis hasan. Menurut bahasa, hasan merupakan sifat musyabah dari kata al-hus yang berarti al-jamal atau bagus. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkatan kekuatan daya hafalannya, tidak racuh dan tidak cacat. Syarat-syarat hadis hasan: yang pertama, para perawinya yang adil. Kemudian perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadid, tidak mengandung ilat. Pembagian hadis hasan itu ada 3. Yang pertama, hadis hasan li dzatih, yang kedua hadis hasan li khairi, yang ketiga hujjah hadis hasan. Nah, yang ketiga itu ada hadis dhaif. Menurut bahasa, kata dhaif berarti lemah, yang merupakan lawan dari kata qawis, yaitu kuat. Sebagai lawan dari kata syahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Para ulama mendefinisikan hadis secara terminologis dengan berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Menurut pendapat An-Nawawi, itu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Kemudian yang ketiga, fungsi dan kedudukan hadis. Adapun fungsi hadis, ulama atsar menetapkan empat macam fungsi hadis yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, bayan at-takhrir. Bayan at-takhrir atau disebut juga dengan bayan at-taqyid dan bayan at-isbat. Maksudnya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah menerangkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima salat seorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian hadis ini mentakhrir ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang mengenai keharusan berwudu ketika seseorang akan mendirikan salat. Yang dimaksud ialah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan salat, maka haruslah membasuh muka dan tanganmu sampai dengan batas siku, dan sapulah kepalamu serta kakimu dan kedua mata kaki. Kemudian yang kedua, bayan at-tafsir, memberikan rincian dan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, yang memberikan persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Nah, salah satu contohnya misalnya hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana salat yang benar, seperti salat Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Hadis ini mentafsirkan atau menjelaskan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, adapun yang ketiga itu bayan at-tashri. Bayan at-tashri atau disebut juga dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Contohnya adalah haramnya mengumpulkan 2 orang wanita bersaudara antara istri dengan bibinya. Hukum syuf'ah, hukum merajam perempuan yang bukan perawan, termasuk tentang jumlah zakat fitrah 1 sah terhadap umat Islam pada bulan suci Ramadan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, bayan an-nasakh. Kata an-nasakh secara bahasa bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, atau at-tahwil memindahkan, serta at-takhrir atau mengubah. Menurut pendapat yang dapat dipegang dari ulama mutaqaddimin, bahwa yang disebut bayan an-nasakh ialah adanya dalil syara' yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada. Karena datangnya dalil berikutnya
Di antara contoh hadis yang diajukan oleh para ulama adalah hadis tentang tidak adanya wasiat bagi ahli waris. Nah, yang keempat, hadis bersubstansi hukum. Salah satunya yaitu terdapat dalam dalil Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah yang terdapat dalam firman Allah, terdapat dalam surah Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Di Quran surah Al-Imran ayat 32. Adapun yang kedua itu adalah dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman. Utamanya ialah sabdanya yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Alkitab Allah, Al-Quran, dan Al-Sunnah dari Rasulullah SAW. Itu diriwayatkan dari hadis Malik. Hadis di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam menentukan hukum. Ketiga ialah kesepakatan ulama atau disebut dengan ijma'. Umat Islam telah sepakat menjadi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islami dalam mempercayai serta menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Selanjutnya yang keempat itu akal atau ijtihad. Kerasulan Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam di dalam mengemban. Misalnya, itu terkadang kala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan membimbing wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu permasalahan yang tidak dibimbing oleh wahyu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.